Engkau pasti menyesal karena telah memilih menikah dengan seorang laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, tubuhnya mirip dengan periuk. Lebih mirip dengan nampan air yang bisa berjalan. Kalian pasti penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya, perkenalan terlebih dahulu. Hai Sobat Literasi, perbanyak literasi, perbaiki generasi, salam literasi. Saya Ade Fitria, saya adalah pendamping literasi di SDN Cinangka 1, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Kali ini, saya akan membacakan sebuah dongeng dari hasil review buku yang berjudul Joko Kendil. Buku ini ditulis oleh M. Rantisi dan diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta. Beginilah kisahnya. Alkisah, ada seorang janda tua dengan anak laki-lakinya. Anak itu mempunyai bentuk fisik yang aneh. Tubuhnya mirip dengan periuk. Karena itulah orang-orang menyebutnya Joko Kendil. Walaupun demikian, ibunya sangat sayang padanya. Ia tidak pernah menyesali dengan nasib anaknya. Apapun yang Joko minta, ibunya akan berusaha mengabulkannya. Ketika Joko sudah tumbuh dewasa, tubuhnya masih saja mirip dengan periuk. Tapi ada yang lebih mengherankan. Joko meminta ibunya untuk mencarikan istri. Tidak tanggung-tanggung, dia meminta putri raja untuk dijadikan istri. Ingatlah Joko, kita ini orang miskin. Lagi pula, tidakkah engkau menyadari dengan bentuk fisikmu? Joko menjawab, percayalah ibu, semuanya tidak akan apa-apa. Aku hanya memohon agar ibu mau melamarkan putri raja untuk kujadikan istri. Dengan penuh keraguan, ibu Joko pergi menemui raja. Sesungguhnya, raja mempunyai 3 orang putri. Putri tersebut cantik-cantik. Ibunya mengungkapkan maksud kedatangannya kepada raja, dan raja meneruskan lamaran dari ibu Joko tersebut kepada ketiga putrinya. Wahai ketiga putriku, ayah rasa ini sudah waktunya untuk kalian menikah. Mengingat kalian bertiga sudah tumbuh dewasa. Semuanya ada pada kalian. Apakah kalian akan menerima atau menolak lamaran dari Joko Kendil? Tidak, ayah. Aku hanya ingin menikah dengan laki-laki kaya raya, bukan orang miskin seperti dia. Baik putriku, ayah mengerti. Bagaimana dengan engkau putri keduaku? Apakah engkau akan menerima atau menolak lamaran dari Joko Kendil? Aduh ayah, aku hanya ingin menikah dengan seorang raja sepertimu, bukan dengan laki-laki dusun seperti dia. Baiklah, ayah mengerti maksud perkataan kalian. Tapi, bagaimana dengan engkau putri ketigaku? Apakah engkau akan menerima atau menolaknya? Mohon izin ayahanda. Apakah ayahanda akan merestui jika saya menerima lamaran dari Joko Kendil? Jawaban dari putri bungsu tersebut membuat kedua kakaknya dan raja kaget, tapi mereka tidak bisa mencegahnya. Akhirnya, putri bungsu dan Joko Kendil pun menikah. Putri bungsu selalu mendapatkan ejekan dari kedua kakaknya karena terburu-buru menikah dengan Joko Kendil. Bahkan, ejekan tersebut dilakukannya di depan suaminya. Lihatlah suamimu itu. Tubuhnya aneh, seperti periuk. Bahkan dia terlihat seperti nampan yang bisa berjalan. Tapi putri bungsu mencoba untuk tabah dan ikhlas. Keesokan harinya, raja mengadakan lomba ketangkasan. Tetapi Joko tidak bisa ikut.
Ia berkata bahwa badannya sakit. Lomba itu diikuti oleh orang-orang penting seperti panglima dan juga pangeran. Lomba ketangkasan itu meliputi lomba berkuda dan ketangkasan menggunakan senjata. Tiba-tiba datanglah seorang kesatria gagah yang tangkas menggunakan senjata. Kesatria itu membuat kakak-kakak putri bungsu jatuh cinta dan lebih mengejek-ngejek kepada putri bungsu. Engkau pasti menyesal karena telah menikah dengan laki-laki yang tidak jelas asal-usulnya. Bahkan bentuk tubuhnya pun aneh, seperti kendi. Hal itu membuat putri bungsu sakit hati. Dia kemudian berlari ke kamarnya sambil menangis. Di kamarnya, dia melihat sebuah kendi. Karena kesal, dia menghancurkan kendi tersebut. Kendi tersebut pun terpecah belah. Saat itu, kesatria gagah itu masuk ke dalam kamar putri bungsu. Dia mencari kendi tersebut. Ternyata kendi itu sudah pecah. Dia melihat putri bungsu sedang menangis, kemudian menghampirinya. "Wahai istriku, mengapa engkau menangis?" "Apa? Kau bukan suamiku, kau bukan Joko Kendil." "Tidak, istriku." Kemudian kesatria itu menceritakan asal-usulnya. "Sebenarnya, aku ini adalah Joko Kendil. Aku dikutuk menjadi sebuah kendi. Tapi apabila ada putri raja yang mau menikah denganku, maka aku akan menjadi kesatria gagah kembali." Begitulah cerita Joko Kendil. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh sombong dan tidak boleh menilai orang hanya dari luarnya saja, karena pendapat kita itu belum tentu benar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.